Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu bersyukur. Allah memberi kita kesempatan untuk belajar hari ini, mengawali tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Di pembelajaran 1 dan 2, kita membahas tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda, musyawarah, alat ukur panjang, dan alat musik ritmis. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benda, setiap hari kita melihatnya di sekitar. Benda-benda itu membantu aktivitas kita, membantu kegiatan kita sehari-hari. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda itu diukur dengan ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku contoh benda mati, benda tak hidup. Coba sekarang anak-anak mengamati gambar yang ada di tayangan sebelah kiri. Di antara gambar itu, cahaya, panas, dan suara bukanlah benda karena tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa, tidak dapat ditimbang ya. Sedangkan ember, minyak goreng, es, dan radio, balon, hewan juga, di sini tampak kelinci, itu adalah contoh benda. Benda jika kita buat dalam bentuk diagram, ya, anak-anak bisa melihat di gambar tayangan sebelah kanan. Berdasarkan jenisnya, benda ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati atau benda tak hidup. Berdasarkan sifat fisiknya, benda dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Sedangkan ciri benda ada 2, yaitu mempunyai massa dan menempati ruang. Pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya, sifat yang bisa kita lihat, sifat yang nampak. Berdasarkan ukuran, ada benda yang berukuran besar dan ada yang kecil, ada yang panjang, ada juga yang pendek. Berdasarkan bentuknya, ada benda yang berbentuk bulat, kotak, segitiga, dan bentuk yang lain. Berdasarkan warna, benda itu juga beragam. Ada yang berwarna biru, ungu, orange, merah. Nah, anak-anak bisa melihat di gambar. Benda yang terbuat dari kayu, ada apa saja? Ya, anak-anak bisa melihat di background ini ya. Ada kursi, meja, almari. Itu adalah beberapa contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, kayu itu adalah bagian dari pohon. Jadi untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon untuk selanjutnya diolah. Keunggulan kayu, mudah dibentuk. Bahkan beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi ada juga kelemahan benda yang berbahan kayu. Antara lain, tidak tahan api, mudah terbakar. Ada juga beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lain.
Kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Coba sekarang anak-anak bermusyawarah membahas bersama tentang penebangan liar bersama anggota keluarga, ya. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan, juga untuk menyelesaikan permasalahan. Ciri musyawarah yang baik: 1. Setiap peserta ikut aktif dalam musyawarah tersebut. 2. Setiap peserta dapat mengeluarkan pendapat, pikiran, ide, atau pandangannya. 3. Setiap peserta musyawarah memberi pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Dan yang keempat, apabila mufakat telah dicapai, apabila kesepakatan telah diperoleh, maka setiap peserta musyawarah wajib melaksanakan, menerima dengan ikhlas keputusan tersebut. Selanjutnya kita belajar tentang alat ukur panjang. Ada beberapa macam, ya. Di gambar ditunjukkan ada penggaris yang gunanya untuk mengukur panjang buku, lalu panjang kertas, ya. Yang berikutnya di sini gambar kedua adalah metlin atau meteran pita. Digunakan untuk mengukur panjang kain atau baju. Yang ketiga di sini adalah gambar meter roll, digunakan untuk mengukur panjang tanah atau panjang bangunan. Yang keempat ini adalah meteran saku, digunakan untuk mengukur panjang kayu, panjang meja, yang biasanya benda itu ukurannya lebih dari 1 meter. Benda yang akan kita ukur panjangnya menentukan alat ukur apa yang akan digunakan. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang kelas misalnya berbeda dengan alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Nah, di sini seperti yang ada di halaman 7, ini adalah mengukur benda dengan penggaris. Satuannya adalah sentimeter, disingkat dengan huruf C, M, dengan menggunakan huruf kecil. Nah, yang pertama di sini ada penghapus, ya. Penghapus ini ukurannya adalah 3 cm. Yang kedua krayon, ukurannya adalah 7 cm. Krayon yang agak panjang ini, Nak, ya, 10 cm. Pensil di sini 6 cm. Spidol di sini ukurannya adalah 12 cm. Ballpoint ukurannya 11 cm. Anak-anak bisa mencoba mengukur benda lain dengan penggaris yang kalian miliki. Bisa, ya? Beralih kita ke alat musik ritmis. Apa itu? Pernah mendengar anak-anak? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Di sini ada beberapa contoh. Ada triangle yang dibunyikan dengan cara memukulkan tongkat ke alat yang berbentuk segitiga. Tamborin yang bisa dibunyikan dengan cara digerakkan. Maracas juga bisa dibunyikan dengan cara digerakkan. Begitu juga dengan kastanyet. Sedangkan gendang bisa dibunyikan dengan cara diapakan? Ya, dipukul. Coba sekarang anak-anak berlatih memukul pola ketukan
berirama dengan simbol berikut. 5 jari ketukan kuat K, 2 jari ketukan sedang M, 1 jari ketukan lemah L. Nah, silakan dicoba dengan alat musik ritmis yang ada di sekitarmu. Bisa galon, sendok, ya, atau tutup panci. Silakan anak-anak pinjam ke ibunya. Ya, lalu dipraktekkan dengan lagu teka-teki yang ada di halaman 11 teks lagu tersebut. Untuk contoh lagu, anak-anak bisa melihat di bahan ajar, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Setelah menyimak penjelasan, anak-anak mempelajari buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Semangat ya. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah. Jangan lupa sholat dan mengaji. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.